Doa minta rezeki dengan wirid itu boleh, asalkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, salam dan salam berlimpah. Sahabat, kali ini saya masih bahas tema terkait dengan doa ya. Nah, saya ingin menanggapi beberapa komentar dari video saya yang terkait dengan minta rezeki kok pakai amalan wirid, malu-maluin begitu ya judulnya kurang lebih. Sehingga itu menuai pro dan juga kontra. Ya, karena bagaimanapun juga terkait dengan agama, ketika orang tidak setuju dengan apa yang disampaikan oleh seseorang dengan sudut pandangnya, maka itu akan frontal ya, akan bereaksi. Nah, saya akan bacakan beberapa komentar yang kurang setuju terkait dengan apa yang saya sampaikan ya. Namun di sini, di video ini nanti akan saya jelaskan lebih dalamnya. Oke, maaf ya, tidak semua orang tahu ilmu kuantum atau law of attraction. Mereka melakukan itu karena ada anggapan baik dari gurunya yang maha memantaskan Allah. Tolong jangan menyalahkan mereka kalau menurut Anda bikin malu. Mereka belum tahu afirmasi ilmu kuantum, beta, alfa, delta, theta. Biarlah alam yang menggiring kita saling menghormati. Iya. Maka dari itu, ya, saya tidak menyalahkan. Maka di sini, di video ini, saya malah ya silahkan kalau mau minta rezeki pakai wirid. Asalkan ini nanti akan saya jelaskan ya. Saya sadar betul memang tidak semua orang itu paham terkait dengan ilmu pengembangan diri, ilmu sugesti, ilmu pikiran bawah sadar dan seterusnya. Yang diketahuinya adalah tentang ilmu agama gitu kan. Sehingga ilmu agama itulah yang lebih dekat dan bisa dimanfaatkan untuk memanifestasi sebuah keinginan atau mewujudkan sebuah keinginan. Itu sebabnya butuh yang namanya belajar. Belajar itu kan tidak hanya di sekolah, belajar tidak hanya di kuliah, belajar tidak hanya di lingkungan formal ya. Selagi masih hidup, masih bisa, maka belajar untuk menumbuhkan kesadaran kita, untuk memperbaiki cara berpikir kita, untuk memperbaiki mindset kita dan seterusnya ya. Nah, oke, lalu ada lagi nih. Sebentar, maaf mas, kemarin di konten YouTube-nya rahasia sholawat magnet uang itu kan wirid juga mas, mohon penjelasan dan apa bedanya mas. Oke, saya jelaskan sekaligus ya. Memang saya pernah membuat video tentang sholawat magnet uang ya, dan itu terkait dengan apa ya, terkait dengan amalan, terkait dengan wirid. Nah, jadi di sini saya tekankan, jangan pakai amalan wirid untuk minta rezeki jika tujuannya hanya serta-merta untuk minta rezeki. Sehingga di situ ada kesalahan niat. Ya, alhasil apa? Banyak orang yang mereka itu merasa lelah dengan amalan yang dilakukan. Bukan amalannya yang salah, tetapi niatnya yang keliru inilah yang bisa menyebabkan amalan, wirid, ritual ibadah apapun itu tidak mendatangkan hasil. Ya gara-gara salah niatnya. Ya, terlalu menukarkan amalan wirid itu dengan duniawi. Terlalu ya, saya mengatakan terlalu menukarkan, terlalu berdagang, terlalu transaksional. Ya. Jika level kesadaran Anda masih di situ pakai amalan, saya nyatanya pakai amalan itu rezeki saya berlimpah, saya mengamalkan ini nyatanya jualan saya laris dan sebagainya. Iya, silahkan. Ya, kalau Anda nyamannya pakai itu, boleh silahkan. Namun, yang saya tekankan adalah jangan terlalu transaksional, jangan terlalu berdagang kepada Tuhan. Ketika Anda terlalu berdagang pada Tuhan, niatnya saja sudah keliru, maka hasilnya juga tidak akan didapat sesuai dengan apa yang diharapkan. Innamal a'malu binniyat. Ketika Anda meniatkan, ya segala sesuatunya itu bergantung pada niat kan. Kalau niatnya saja salah, hasilnya juga salah. Ya. Orang-orang yang berhasil mendapatkan apa yang diharapkan, apa yang diinginkannya itu dari amalan, dari ritual ibadah, dari wirid,
itu mereka sudah bisa menciptakan ketenangan di dalam batin. Karena tujuan amalan adalah untuk menciptakan ketenangan batin. Tapi kalau Anda tujuan baca amalan adalah untuk menarik, ya maka Anda akan menderita. Anda akan semakin sengsara karena niat Anda salah. Saat Anda mengamalkan itu, kok batin Anda semakin menderita, maka hentikan saja dulu. Perbaiki dulu niat Anda. Karena semakin Anda niatnya salah, keliru, maka Anda akan tidak mendapatkan apapun. Dan orang-orang yang sudah berhasil itu, dia tidak terlalu menukarkan amalannya dengan duniawi. Memang awalnya niatnya begitu untuk menarik rezeki, menarik keberlimpahan, menarik kemudahan aja dan sebagainya. Tetapi saat dia mengamalkan amalan itu, sudah tercipta ketenangan batin. Nah, yang terpenting adalah terciptanya ketenangan batin ini loh. Sehingga kemudahan datang, sehingga rezeki bisa ngalir, sehingga jualan bisa laris, usaha bisa lancar dan sebagainya. Nah, silahkan kalau misalnya Anda masih pakai amalan atau wirid, dengan catatan asal Anda niatnya sudah tepat, jangan terlalu transaksional, jangan terlalu berdagang. Tujuan Anda adalah untuk menciptakan ketenangan batin dulu, ya. Nah, kalau misalnya Anda belum bisa menciptakan ketenangan batin, lalu Anda terus-menerus Anda hajar habis-habisan baca amalan ini, maka Anda akan semakin menderita. Semakin menderita inilah Anda tidak akan bisa mendapatkan kemudahan dan jalan keluar. Nah, maka dari itu Anda perlu yang namanya ditata dulu niatnya, diperbaiki dulu niatnya. Ya, saat Anda bisa menata niat Anda, memperbaiki tata cara Anda, ya, dalam melakukan amalan, insya Allah akan ada kemudahan, sahabat. Ya, satu lagi nih yang ingin saya tanggapi nih. Law of attraction, menarik rezeki dengan pikiran, itu adalah wirid, amalan juga, Mas. Emangnya pikiran pemberian siapa? Ya, pemberian Allah, memang pemberian Tuhan. Namun yang saya maksudkan di sini, wirid adalah seperti yang biasanya dilakukan, ya, baca sholat sekian ratus kali, sekian ribu kali, baca amalan ini, amalan itu, ya, yang dibaca, ya, bukan soal hukum law of attraction-nya, bukan, tetapi mengamalkan bacaan yang diucapkan itu loh yang saya maksudkan wirid, ya. Jadi sejatinya sejak kecil kita sudah menjadi seorang praktisi law of attraction kok, ya, hukum tarik menarik, sehingga tetapi kita tidak menyadari akan hal itu, ya. Gara-gara ada seorang ilmuwan yang meneliti, akhirnya dibuat sebuah teori, ya, jadilah yang namanya hukum ketertarikan, hukum alam tarik menarik, the law of attraction dan sebagainya, ya. Sejatinya sejak kecil kita tanpa harus belajar ilmu law of attraction, kita sudah menjadi praktisi, ya. Namun ketika kita tidak pelajari itu, maka kita tidak akan sadar, sehingga pengetahuan kita nggak bertambah dan pemahaman kita juga tidak bertambah, kesadaran kita juga tidak akan bertumbuh dan seterusnya, ya. Jadi sahabat, sekali lagi, jika Anda ingin pakai amalan, pakai wirid, pakai ritual ibadah untuk menarik rezeki, untuk menarik keberlimpahan, bagi Anda yang nyaman di situ dan levelnya masih di situ, silahkan, tidak masalah, ya. Namun bagi Anda yang ingin naik level lagi, ya, yuk mulai berlatih untuk naik level. Jujur saya sendiri juga masih terus berlatih, bukan berarti saya sudah levelnya di atas, bukan, ya, tapi yuk saya mengajak Anda untuk menumbuhkan kesadaran, ya, untuk berlatih untuk tidak terlalu transaksional terhadap amalan-amalan yang kita lakukan, yang kita tukarkan dengan rezeki, kita tukarkan dengan kemudahan hajat kita tukarkan dengan apapun, hal-hal yang bersifat duniawi, ya. Saya doakan sahabat agar hidup Anda berlimpah, agar kesadaran Anda bertumbuh,
agar Anda selalu dibimbing oleh Allah, oleh Tuhan. Yuk, mari bertumbuh bersama, belajar dan berlatih. Sekian dari saya salam, terima kasih dan salam berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.